Apa arti istiqomah? Dulu ada seorang ustadz ngomong, dia cerita sama anak. Anak kalau ketemu istri anak, ustadz, anak selalu godain dia. Anak ngomong, istriku, doakan suamimu agar istiqomah. Kata istrinya, amin. Padahal istiqomah yang anak maksud, ustadz, istri 3 dikontrakin rumah. Jadi Allahu Akbar. Nggak bener nih Ustadz nih, nggak bener nih. Jadi istrinya mendoakan amin untuk istiqomah yang sebenarnya yang diminta sama suami lain lagi. Istiqomah bukan itu jemaah. Apa istiqomah? Nah, antum. Istiqomah berpegang teguh. Berpegang teguh. Pegangan gitu. Nah, terus-terusan. Terus-terusan ngapain? Berbuat dosa istiqomah. Artinya terus-terusan gitu. Terus-terusan beribadah. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Istiqomah itu adalah, para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kala orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu. Apa arti istiqomah? Nah, terus? Nah, Allah, nggak apa-apa lah. Ini kasih kawasan tuh, masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan. Masa terus-terusan? Kok? Tapi ahsan terus-terusan jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya. Kita itu istiqamah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqamah? Atau mungkin antum berpikir dapat apa orang yang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian gak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam. Artinya Allah Rabbku. Nah. Tapi Allah katakan tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja. Tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian gak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau gak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga gak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia.
Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh tuh anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bunuh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Nggak perlu takut kok. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim 2. Punya harta karun. Di sebuah bangunan, yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma salihah. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Udah di dunia nggak takut, hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian, surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalian nggak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi nggak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan dia melindungi seorang hamba, apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kala merasa aman. Kita punya teman umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolresnya, nggak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin. Tapi kita tahan. Nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Walakum fiha ma tad'un. Apa aja yang kalian hayalkan. Karena kala anak kecil, Masya Allah. Anak kecil tuh sering tanya, Abah, nanti di surga itu ada nggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar. Belum. Kita katakan apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang. Menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras? Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra. Fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasha. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yaquta, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia, tapi dari permata merah, jamaah. Subhanallah. Maka Allah katakan walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Hendaklah engkau Muhammad istiqamah
di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqomah. Apalagi kita. Maka dikatakan waman tabamak, dan orang-orang yang bertobat ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Bagaimana cara supaya kita terus istiqamah? Supaya kita terus kokoh di atas agama Allah ini. Yang kita mengetahui semua godaan itu tambah hari tambah banyak. Godaan dari orang tua, dari mertua, dari istri, ada yang dari suami, ada yang dari menantu, ada macam-macam godaan orang hidup itu. Sehingga membuat dia tidak jadi istiqomah. Ana membaca sebuah cerita, ana sedih sekali yang mendengar cerita itu. Ada orang tua yang anaknya ini anak muda, umur SMA lah, 17 tahun. Di luar sana. Dia sering ke masjid. Udah mulai ngaji. Dulu abahnya sering dengar suara musik di kamar anaknya. Udah gak ada. Dia lihat kok berubah anaknya. Akhirnya sang bapak datang ke imam masjid. Dia mengatakan, imam, kau itu jangan ngerusak anakku ya. Bayangkan. Karena abahnya gak pernah sholat ke masjid. Maka marah. Kau jangan rusak anakku. Si imam ngomong, alhamdulillah anakmu sudah hafal 4 juz, kata dia. Enggak, aku gak butuh itu. Kembalikan anakku kayak dulu. Diludahi itu imamnya. Antum tahu ada orang-orang yang memang tidak menghargai sebuah hidayah. Akhirnya si bapak berpikir bagaimana anaknya kembali ke masa lalunya. Diceritakan di situ bahwasanya ayahnya ini nyuruh sepupunya untuk ngajak anaknya ke Eropa. Berlibur lah. Berlibur sampai sana ya sehari, 2 hari, 3 hari tetap anak ini nggak keluar dari kamar. Sepupunya itu minum macam-macam. Tapi lama-kelamaan ayolah sekali kau datang berangkat. Sampai masa liburan habis anaknya sudah jadi pecandu narkoba. Pulang nggak sholat, nggak apa, udah selesai. Dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Lalu orang tua yang ngomong, enggak, aku nggak kepingin seperti itu. Aku yang ingin nggak usah berlebihan lah dalam beragama. Tapi jadinya anaknya seperti itu. Maka ingat, orang harus menghargai sekarang nikmat istiqomah, nikmat ketaatan kepada Allah. Apa yang harus dilakukan supaya kita tetap berada di atas nikmat? Yang pertama ikhlas. Kita tahu orang yang ikhlas itu beramal bukan karena orang lain. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia diselamatkan dari dosa zina. Nabi Yusuf satu rumah sama Zulaikha, dikatakan Imra'atul Aziz. Di rumah itu nggak ada orang yang tahu. Tapi karena dia orang yang beramal ikhlas, Allah jaga. Ketika dia hendak berbuat dosa, Allah selamatkan. Di surat Yusuf ayat 24 Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Begitulah kami memalingkan dari dia kekejian dan kejahatan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia itu termasuk hamba-hamba pilihan kami. Hamba-hamba yang ikhlas, yang beramal lillahi ta'ala. Maka tatkala kita beramal, tatkala kita hijrah meninggalkan dosa-dosa kita, jangan sampai kita meninggalkan dosa-dosa kita karena merasa ada kerjaan yang lebih nyaman. Artinya ada orang dulu memang kerja di kafe. Lalu dia keluar. Kenapa keluar? Alhamdulillah anak diterima kerja di tempat lain. Artinya dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah. Karena ada kerjaan yang lebih nyaman. Maka kita harus ikhlas. Sholat kita. Ketika sholat bukan pura-pura sholat. Orang yang ikhlas dijaga sama Allah. Yang kedua. Belajar ilmu syar'i.
Ketika orang bertobat, maka langkah menuju ke surga adalah belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan menuntut ilmu. Dia datang nih, sekarang antum datang dari rumah antum. Meninggalkan pekerjaan antum. Mungkin sebagian tadi malam gak bisa tidur. Karena suara-suara yang begitu besarnya. Tapi antum tinggalkan rumah antum, tinggalkan istirahat antum, datang ke tempat ini. Untuk cari ilmu. Tuh cara istiqamah. Allah akan mudahkan bagi orang ini jalan menuju surga. Jamaah, banyak orang melanggar karena nggak tahu. Apakah dia dimaafkan? Tergantung kondisi dia. Sekarang ada orang yang melanggar aturan lalu lintas. Nggak boleh masuk, dia masuk. Sama polisi ditilang apa enggak? Ditilang. Lalu dia mengatakan, maaf Pak Polisi, saya nggak tahu. Kalau tanda ini nggak boleh masuk. Berarti Bapak dapat dari mana SIM? Bapak harus belajar. SIM itu Bapak dapatkan dengan belajar. Tahu aturan. Orang yang tahu aturan akan hati-hati jemaah. Kita nggak boleh. Kalaupun mau melanggar, melanggarnya itu berhati-hati. Iya. Dia, ini nggak boleh masuk nih. Ada polisi nggak? Dia gitu. Tapi kalau dia nggak tahu, dia melanggar aja dan merasa nggak salah. Itu bedanya orang yang berilmu ketika berbuat dosa, dia merasa salah. Aku salah nih Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Tapi orang kalau yang nggak belajar ilmu syar'i, bahaya nantinya. Dia akan melakukan dosa-dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa dia memerintahkan kepada para pedagang di pasar untuk belajar? Dia mengatakan para pedagang, kalian harus punya fikih, dagang nih harus punya. Kalau enggak kalian terjebak dalam riba. Secara tidak mengerti. Padahal menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu syar'i. Kita punya profesor ekonomi. Tapi tanya, Bapak profesor sudah menyelesaikan Al-Quran belum? Nah ada apa saya belajar Al-Quran? Loh, di Al-Quran dijelaskan tentang ekonomi. Islam ini bicara semuanya Pak Profesor. Cuma kadang-kadang orang tidak mau belajar. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ilmu yang gimana Ustaz? Kita melihat ada ulama-ulama malah nggak benar. Iya. Antum lihat kadang-kala ada sebagian orang yang mengaku ulama ternyata tidak menunjukkan keilmuannya. Ilmu yang sebenarnya adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Antum gak pernah naik mimbar. Tapi antum takut kepada Allah, berarti antum alim. Di kampung kita biasanya kalau orang sering ke masjid, kita sebut apa? Masya Allah, orang alim nih. Orang alim. Padahal ditanya, Bapak hafal Al-Quran berapa juz? Nggak ada, saya nggak hafal. Saya cuma hafal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi karena dia takut kepada Allah, alim. Inti ilmu sebenarnya yang mewariskan rasa takut. Kalau antum berilmu, hafal Quran 7 juz, hafal Quran 30 juz, tapi antum tidak takut kepada Allah, antum nggak disebut alim berarti. Maka jangan sampai kajian-kajian kita ternyata membuat kita tambah jauh dari Allah. Berarti kita belum berilmu jamaah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman diangkat, yang berilmu lebih diangkat. Antum lihat yang jadi imam. Yang jadi imam mesti orang yang berilmu. Antum lihat di Masjid Istiqlal atau di Masjid Istana Presiden di musola sana. Ketika Bapak Presiden bersama para menterinya sholat berjamaah, siapa yang jadi imam? Siapa? Yang punya Al-Quranul Karim. Semuanya di belakang. Soft belakang. Siapapun belakang. Yang berhak
ke depan kata Rasulullah SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam, orang yang paling pandai, yang paling bisa baca Quranul Karim. Itu Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Darajat, beberapa derajat. Jadi kalau ada dua orang masuk surga, sama-sama masuk surga, yang satu berilmu, yang satu nggak berilmu, yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Karena ilmu ini konsekuensinya berat. Dia harus meninggalkan, Allahu Akbar. Semalam ada yang bertanya, Ustaz kalau kajian terus gini kapan kita dagangnya? Nah, enggak, kajiannya nggak terus. Sekali-kali, dagangnya tiap hari. Tapi dengan ilmu yang didapat, engkau akan diangkat. Tidak dengan hartanya diangkat derajatnya. Tapi dengan ilmu yang dia miliki. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Hari ini kita dapat ilmu, hari ini kita amalkan. Orang yang mengamalkan nasihat yang disampaikan, insya Allah akan terjaga. Dia bisa istiqomah. Tapi kalau dia menunda, tidak sedikit orang yang tobatnya ditunda. Dia mengatakan, ya anak dengar Ustaz, kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kayaknya anak belum siap. Banyak yang merasa belum siap. Nah, kau harus mempersiapkan diri memang. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Allah mengatakan walau annahum. Allah bercerita tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya mereka, hendaklah mereka membunuh diri mereka dan mereka pergi dari kampung mereka. Itu yang disampaikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan. Mereka mungkin belum siap ini itu. Maka Allah tegur dengan mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata tuh orang-orang melaksanakan, mengamalkan apa yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik dan akan lebih menetapkan keimanan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan niscaya kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Tapi tadi, kita kadang-kala pahala dan keuntungan dunia, kita lebih memilih keuntungan dunia dibandingkan pahala. Allah katakan kami niscaya akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqimah. Dan niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, istiqamah. Jadi antum dapat ilmu satu, amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal lihat, Masya Allah ya. Ya mungkin belum bisa gitu, tapi berusaha. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah membaca hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bekam. Dan tukang bekamnya dibayar 1 dinar. Berapa 1 dinar jemaah? 4,25 gram emas. Kalau duit berapa? 2.250.000. Baik. Ada yang bekam bayar 2.250.000. Wah, cuma bekam masa 2 juta. Nih, kasih 25.000. Senang Ustaz, dikasih 25 udah senang. Imam Ahmad tahu hal itu. Tapi tatkala dia melihat Rasul SAW mengamalkan, ingin dia semua hadis yang sampai kepada dia, ingin dia mengamalkan. Maka Imam Ahmad ngumpulin duit sampai punya 1 dinar. Ketika punya 1 dinar dipanggil tuh tukang bekam. Dia sebenarnya nggak kepingin bekam, cuma kepingin ngasih 1 dinar ini. Setelah berbekam, seperti Rasulullah SAW melaksanakan bekam itu. Maka amalkan, jangan ditunda ketika kita mampu mengamalkan. Rasulullah SAW menyuruh anak muda segera nikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nih di depan anak nih banyak anak-anak muda. Kok jomblo? Belum nikah. Wahai anak muda, bapak-bapak gak usah dengerin. Kadang-kala bapaknya, Ustaz, anak boleh gak Ustaz juga? Ini anak muda, hadisnya itu ya ma'syarasy syabab. Orang tua boleh kawin lagi. Cuma yang dipanggil sama Nabi SAW ada anak muda. Man istata'a. Lihat, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu menikah, hendaklah menikah.
nasihat. Kenapa? Karena menikah itu akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan kita. Ini nasihat Rasulullah SAW. Tapi ternyata banyak umat yang tidak ngamalkan ini. Menunda pernikahan. Padahal dia sudah mampu. Mengatakan, belum anak kayaknya, nantilah umur 30. Ada apa yang kau tunggu umur 30? Ya, anak masih kepingin sendirian. Betul, orang kalau sudah menikah, dia terikat. Ada anak-anak muda yang gak kepingin. Anak masih suka jalan-jalan Ustaz, anak masih suka naik gunung atau apa macam-macam. Ya Allah, kau kalau kepingin istiqomah segera amalkan. Kalau bisa nanti habis zuhur yang muda kawin langsung. Kalau mampu, kan Rasulullah SAW mengatakan mampu. Yang nggak mampu, fa'alaihi bisyam. Yang nggak mampu suruh puasa. Artinya nasihat dari Rasulullah SAW ini, usahakan jangan ditunda untuk diamalkan. Ketika antum punya rezeki, umpamanya ada anak kuliah. Alhamdulillah anak sudah punya penghasilan. Anak mampu nikah. Bismillah nikah. Nggak boleh sama orang tua Ustaz. Ya, bagaimana berusaha membuat orang tua jadi setuju. Antum mungkin katakan, ayah anak kayaknya kalau nggak menikah mungkin bisa berzina anak ayah. Oh jangan nak, ya Allah bismillah nikah langsung. Apa? Jadi kalau ya maksanya yang baik sama orang tua, maksanya yang baik sama orang tua. Karena orang tua juga pernah muda. Orang tua itu kadang-kala takut menikahkan anaknya, takut kuliahnya nggak selesai, takut dia belum bisa bertanggung jawab sama istrinya. Banyak yang dia takutkan. Maka tunjukkan kesiapan antum. Ana siap, bukan cuma duit. Ana mental udah siap. Ana sudah baca kitab. Masya Allah. Persiapan untuk menikah. Sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Kalau orang tua menyetujui, antum nikah. Kalau enggak, antum puasa. Karena ada anak, Ustaz kan kalau anak laki ini nikah nggak perlu wali. Ustaz, iya betul. Tapi antum harus berbakti sama orang tua antum. Harus kita berbakti. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua kita. Ketika orang tua tidak mengizinkan dan antum berusaha terus untuk menutup celah supaya antum tidak berzina, antum puasa. Allah berfirman di surat Al-Hadid. Ayat 14 kalau nggak salah lupa. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ayat berapa itu? 16 ya, 16 insyaallah. Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hati mereka untuk tunduk kepada zikrullah, ingat sama Allah. Wa ma nazala minal haq, tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai mereka ini nunda-nunda seperti ahlul kitab akhirnya. Ahlul kitab tuh tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tahu mereka ketika Rasulullah SAW diutus. Mereka ada di Madinah, sebagian ada di Najran dari orang-orang Nasara. Mereka tahu kalau ini Rasulullah SAW. Tapi mereka terus menunda macam-macam. Sampai akhirnya hati mereka keras, nggak bisa beriman lagi. Kita pun kalau menunda-nunda beramal, takut-takut hatinya keras. Dan seperti tadi urusan menikah, orang yang tidak menikah padahal dia mampu. Dan umur sudah masuk. Lama-lama nggak kawin-kawin jamaah. Antum kadang-kadang melihat ada orang rencana umur 30 nikah, nggak jadi. Kapan kau mau nikah? Nantilah. 33 nggak nikah. Sampai 40 tahun. Kadang-kadang nggak nikah. Kalau nggak salah Hasan Al-Basri juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab ketika melihat ada orang yang sudah mampu untuk menikah tidak menikah dalam kondisi umur yang sudah cukup dia nggak nikah, maka ditegur. Kau ini antara satu dari dua orang. Yang pertama, kau bisa jadi inin, kau itu impoten, atau engkau berzina. Kau suka jajan. Karena semua manusia punya nafsu. Di mana kau arahkan nafsumu itu kemana? Padahal dianjurkan untuk segera menikah. Baik, jadi apa saja yang diperintahkan?
Diperintahkan pagi hari, jangan nunggu sore hari. Kata Abdullah bin Umar memberikan nasihat, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kau sedang sore, di waktu sore kau dapat ilmu, kau hendak beramal, jangan nunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau di pagi hari sedang ingin mengamalkan sesuatu dan ada waktu, amalkan, jangan nunggu sore. Banyak di antara kita menunda, oh nanti sore anak kosong. Besok pagi anak kosong, besok insya Allah. Kenapa sekarang kau tidak amalkan? Kenapa harus nunggu besok? Besok belum tentu kau bisa ngamalkan. Mungkin ada kesibukan, mungkin ada tamu, mungkin ada ini, ada itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu pernah selesai sholat langsung ke rumahnya. Langsung ke rumah. Ditanya sama para sahabat, ada apa ini? Rasulullah SAW ingat bahwasanya di rumahnya itu ada zakat. Ada emas zakat yang belum dikeluarkan, maka beliau langsung keluarkan. Begitu beliau takutnya. Karena orang tidak tahu dengan umur dia, apakah dia akan sampai nanti, apakah dia akan sehat terus. Wallahu a'lam bishawab. Dan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, kau manfaatkan 5 kesempatan sebelum 5 yang lainnya datang. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu. Kesehatanmu sebelum sakitmu, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu datang, masa mudamu sebelum masa tuamu datang, dan kekayaanmu sebelum kemiskinan itu datang. Maka segera beramal, jangan ditunda. Kemudian yang keempat, menjaga sholat 5 waktu. Menjaga. Ini benteng pertahanan bagaimana orang itu bisa istiqomah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholat. Sholatnya bagus, lainnya bagus. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, yang lainnya nggak akan bagus. Maka di surat Hud, ketika Allah perintahkan kepada Rasul SAW untuk istiqamah. Di ayat 112 Allah katakan fastaqim kama umirta. Kemudian di ayat 114 Allah mengatakan wa aqimis shalah. Dirikan sholat. Tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Kondisikan sholat yang 5 waktu di pagi hari, di sore hari, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa zulafam minal lail, dan di malam hari waktu malam kondisikan sholat. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Kita nggak akan terlepas dari dosa, tapi dengan sholat kita jaga, mau nggak mau dosa ini akan digerus terus sampai habis akhir. Dengan kita sholat. Para jamaah semua tahu, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholat, dirikan sholat, dirikan sholat, bukan sholat, dirikan. Kadang-kala sebagian orang bertanya, Ustaz, ada fulan sholat, Masya Allah Ustaz, tapi tetap aja mencuri. Tetap aja berzina. Ya mungkin dia sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat, iqamatus sholat itu mendirikan semua rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, semuanya. Sehingga itu yang akan mencegah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Dia sholatnya nggak ria. Ada orang yang sholat ria. Maka tidak akan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Kemudian sholatnya berjamaah di masjid. Amalan yang keberapa? Kelima. Karena sholat berjamaah di masjid ini ternyata jalan-jalan menuju istiqomah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda." Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah petunjuk. Dan termasuk sunnah petunjuk itu adalah salat di tempat azan dikumandangkan. Wa innahunna min sunanil huda. Itu termasuk salat petunjuk. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza shallaitum fi buyutikum." Kalau kalian salat di rumah kalian,
taraktum sunnata nabiyukum. Kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyukum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan, kalian akan tersesat. Nggak jadi istiqomah jadinya. Di sini kita bisa sadar, memahami kenapa sebagian sahabat itu dalam kondisi dia penuh keterbatasan tetap disuruh ke masjid. Abdullah bin Ummi Maktum dalam kondisi buta ke masjid. Kenapa? Itu sunnah petunjuk supaya dia tetap di atas jalan istiqomah ini. Sebagian sahabat kata Abdullah bin Mas'ud, itu yuhada bihi bainar rajulain. Diangkat, dua orang yang angkat untuk diberdirikan di shaf jemaah. Dia itu sudah uzur, bukan sudah uzur nggak apa-apa, tapi dia kepingin tetap di atas keistiqomahan itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada kursi roda umpamanya. Alhamdulillah ada orang-orang yang memang dia uzur, nggak wajib bagi dia, nggak. Kok di rumah nggak apa-apa, tapi demi untuk keistiqomahan, fadl kau datang ke masjid kalau mampu berangkat ke masjid. Baik, kemudian yang ke-6, menyempurnakan amalan. Tidak hanya asal-asalan. Banyak di antara kita asal-asalan. Dia sudah dapat hidayah, udah alhamdulillah udah sholat, udah puasa, udah zikir, tapi nggak sempurna gitu loh. Yang penting aku sholat, yang penting aku puasa. Enggak. Kalau kau ingin istiqomah, kau harus sempurnakan ibadahmu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Aisyah, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqidahu." Allah tuh cinta sama hamba kalau dia beramal, dia sempurnakan amalnya. Maka antum harus belajar lagi tentang ibadah-ibadah yang diamalkan. Seorang dokter, kalau dia amalnya ngoperasi tidak sempurna, apa yang terjadi? Gunting ketinggalan. Nah, itu kadang-kala terjadi. Seorang pedagang yang ketika dia berdagang dan tidak hati-hati, rugi. Seorang arsitek atau insinyur yang membangun rumah, hitungannya kurang, ambruk itu rumah. Begitu pula kalau itu amalan dunia jamaah. Bagaimana dengan amalan akhirat kita? Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada para sahabatnya, kalian itu jangan asal beramal. Kalian harus berpikir, kira-kira amalanku diterima enggak? Ada rasa khawatir sekarang. Aku udah sholat, mikir. Pulang dari sholat, ya Allah tadi aku sholat itu ria apa enggak ya? Ada yang ngelihat anak tadi itu. Datang kajian, pulang juga berpikir. Ustadz juga seperti itu. Pulang dari kajian, mungkin mikir. Tadi kau tuh ikhlas apa enggak? Jangan-jangan hanya untuk mendapatkan pujian. Kita pun diuji seperti itu. Maka perlu kita mengkoreksi amalan kita. Kalau amalan itu sempurna, insya Allah. Allah cinta sama kita. Dan kita akan dikasih istiqamah. Yang ke-7. Punya simpanan amal kebajikan. Yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu gak tahu. Bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha.
Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insya Allah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal soleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus soleh. Diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini. Dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan. Dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda taruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi itu datang beras. Nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind. Seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahualam, apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau nggak salah sebagai pembuat kerajinan lah dia ini. Kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Insyaallah. Fadl makan. Lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah. Sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu tuh bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya, Masya Allah. Hidupnya senang sama orang. Fa'idha jannal lail faka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ain. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, nggak enak gak nangis kan? Jadi kadangkala terharu. Kan antum kadangkala ada orang nangis, antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah. Bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua. Pidato tentang orang tua. Kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran bin Khalid bercerita bahwasanya Muhammad bin Wasi', salah seorang alim ulama, subhanallah, yang dikatakan Muhammad bin Wasi' ini
Kalau dia berdoa, tentara itu aman sudah. Muhammad bin Wasi kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasi? Carikan dia. Cari Muhammad bin Wasi sedang berkomat-kamit dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya Ibn Wasi ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi, ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah, istrinya nggak tahu. Kadang-kadang kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak menangis. Bangkrut nangis. Sakit nangis. Gak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berpikir. Selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan tuh. Ada orang-orang yang selama hidupnya gak pernah nangis karena Allah. Maka kalau gak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda gak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku nggak pernah melihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnul Mubarak, laisa lahu kathiru salatin wala siyam. Aku kalau ngelihat dia itu nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya nih dia itu memiliki sarirah, memiliki sebuah amalan tersembunyi yang nggak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, dulu tuh para sahabat dan tabi'in yastahibbun an yakuna lirrajul khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zaujatuhu wala ghairuha. Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Jalan becek di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa. Orang kampung nggak ada yang tahu. Selama hidup mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi nggak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Nggak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqamah. Kemudian yang ke-8. Tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat 3 orang. Ingat jemaah. Gimana kisahnya? Nak kasih hadiah. Fadhal. Antum udah dapat hadiah belum? Oh, oke. Fadhal. Yang pertama, saya nggak akan nikah. Yang satu nggak akan menikah. Terus nggak mau sholat terus-terusan. Puasa nggak buka-buka. Puasa nggak buka-buka. Buka apa maksudnya? Nah. Baik. Puasa terus. Ya berbuka lah. Masa nggak berbuka dia? Puasa terus menerus ya. Waktunya berbuka gitu. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga? Salat malam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Lihat tuh. Kisah 3 sahabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bertobat. Ingin hijrah dari semua amalannya yang buruk untuk lebih baik. Mereka berkata, aku tidak akan menikah. Satunya. Karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas. Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud
Mau sholat tahajud sama istrinya dipegangin. Nggak bisa sholat tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah nggak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah Masya Allah puasa sunnah. Iya Ustaz, anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah alhamdulillah sudah. Nah umpamanya. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tadi. Kok ingin nikah terus jamaah. Yang tidak mau menikah. Yang pertama. Karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua, ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini nggak benar nih. Beliau langsung naik mimbar. Dikumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik, mungkinkah dia bertobat? Nggak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini 3 sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dia kumpulkan para sahabatnya. Ma balu aqwamin yaquluna kadza kadza. Beliau mengatakan ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah. Kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan. Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu sholat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga gak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau gak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah baru taubat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah antum katakan wajib, mereka katakan sunnah. Dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan, tafadhal. Rasulullah SAW menegur Mu'ad bin Jabal. Kadangkala ada satu anak baru taubat jadi imam, baca Al-Baqarah salat maghrib. Insyaallah. Berlebih-lebihan enggak? Berlebih-lebihan. Mu'ad bin Jabal salat Isya. Salat Isya baca Al-Baqarah. Waktunya enggak apa-apa sih. Isya cukup untuk baca Al-Baqarah tuh. Insya Allah ada waktu. Tapi masalahnya dia enggak salat sendirian. Banyak jamaahnya. Ada salah satu orang yang salat bersama Mu'ad. Dilihat kelamaan salatnya Mu'ad. Aduh panjang banget ini. Dia langsung salat sendiri. Antum melihat Mu'ad bersama orang ini. Mu'ad berpandangan kalau tuh orang yang meninggalkan sholat itu yang salah. Itu pandangan Mu'ad. Bahkan disebut munafik atau apa. Orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul SAW. Yang ditegur siapa? Mu'ad. Bukan tuh orang. Rasul SAW mengatakan afattanun ya Mu'ad. Apakah engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah? Kata dia, kalau kau sholat sama orang, kau tahu di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang sakit. Maka bacalah surat Sabbih isma rabbikal a'la. Bacalah surat Hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka para jamaah jangan berlebih-lebihan. Inna hadad din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya kecuali dia kalah. Makanya orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, lama-kelamaan malah nggak beribadah dia. Ditinggalkan, karena nggak kuat dia. Aduh kok berat banget, nih kau yang memberatkan dirimu. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum sakit, nggak bisa wudhu, tayamum. Jangan maksakan diri. Ada orang enggak, anak mau wudhu. Karena pahalanya wudhu seperti ini, seperti wudhu sakit antum akhirnya. Maka jangan.
Kemudian ke masjid, hujan terus. Antum gak harus ke masjid. Wah, tapi ana mau ke masjid. Pahalnya lebih besar. Naam, pahalnya lebih besar. Tapi kau bisa terpeleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib, katakan wajib, yang sunnah-sunnah, rukhsah diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima rukhsah. Seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan lagi puasa nih. Sebagian sahabat sedang puasa dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabatnya bahwa beliau berbuka. Ana izin minumnya. Bismillah. Beliau tunjukkan beliau minum. Sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka. Marah Rasulullah SAW. Itu rukhsah. Dan ini kondisi mau perang. Kita butuh kekuatan. Disuruh berbuka mereka sama Rasulullah SAW. Orang sakit gak kuat puasa jangan puasa. Musafir, antum dalam perjalanan. Ada jemaah umroh biasanya. Jemaah umroh itu berangkat umroh pas Ramadan. Ana pernah ikut. Pas berangkat. Kita berangkat jam 2. Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat. Gak maghrib-maghrib jemaah. Karena pesawatnya menuju ke arah barat. Jadi mataharinya gak tenggelam-tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah, berusahalah. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit ya. Antum sholat malam kuatnya 3 rakaat, 3 rakaat. Lebih baik daripada antum sholat 11 rakaat cuma 7 hari. Setelah itu antum gak anu lagi. Ada orang puasa Daud. Ana mau puasa Daud. Bismillah. Puasa Daud sebulan. Alhamdulillah. Habis gitu gak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa Senin Kemis. Tapi terus dia puasa Senin Kemis. Jangan memberatkan diri. Kemudian cari teman. Untuk istiqomah ini kita butuh sohib. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Perlu kita itu cari lingkungan. Jangan tobat tapi tetap di tempat kemaksiatan. Antum masih ingat dengan cerita yang membunuh 100 orang. Ini orang membunuh 99 orang. Dia tanya sama seorang alim ulama di masa itu. Bisakah aku tobat? Kata alim ulama ini, nih lihat. Kalau orang gak punya ilmu, kalau berfatwa tanpa ilmu, menyebabkan kematian dirinya. Ini alim ulama mengatakan, kau sudah bunuh 99 mau tobat? Gak ada tobat buat engkau. Langsung kata orang yang tanya ini, ya udah kalau memang gak ada pintu tobat, aku lengkapin jadi 100. Dibunuh tuh. Karena kalau nggak ada tobat, buat apa aku jadi orang baik? Aku tobat nggak diterima, ya aku tetap aja jadi orang nggak benar. Akhirnya jadi 100. Itu karena fatwa tanpa ilmu. Lalu dia datang ke alim ulama yang lain kasih nasihat. Bisa nggak aku tobat? Apa yang menghalangmu dari pintu tobat? Tapi nih kampungmu tuh nggak benar. Kau harus keluar dari kampung itu. Ya sudah. Berarti dia bisa bertobat asalkan pindah kampung. Dia pindah kampung. Dia meninggalkan itu kampung. Untuk pergi ke kampung yang lainnya. Di tengah jalan mati jemaah. Padahal belum berbuat amal kebajikan sedikit pun. Tapi karena niat dia sudah pindah. Menuju tempat yang baik. Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga. Maka kita perlu cari teman. Pengaruh teman semuanya tahu. Seperti penjual minyak wangi. Kalau antum berteman dengan orang buruk. Seperti ya pandai besi. Alat pandai besi itu. Maka berusaha cari teman. Ada orang-orang yang menyesal di akhir hidupnya gara-gara sohib. Dia mengatakan, andai kata aku gak berteman dengan fulan, sudah selesai kau sudah masuk neraka gara-gara fulan. Dan gak bisa kau menyalahkan teman.
Ada orang-orang yang ingin menyalahkan gurunya, nggak bisa. Di surat Al-Baqarah, anak ingin bacakan ayat ini. Naam. Ayat 166. Allah menceritakan pemandangan pada hari kiamat. Dan mungkin sudah mereka hendak dimasukkan ke neraka. Di surat ayat 166 ini Allah mengatakan ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika para pemimpin-pemimpin yang ditokohkan, tokoh-tokoh ini berlepas diri dari pengikutnya. Kalau di dunia ini kan biasanya tokoh-tokoh itu mengatakan, tenang, aku yang jamin engkau. Kau ikut aku aman sampai surga umpamanya. Gampang, kau ikut rombonganku masuk surga. Itu perkataan dia. Tapi nanti pada hari kiamat, pemimpin-pemimpin ini akan berlepas diri dari anak buahnya. Ketika lihat azab, mereka berlepas diri. Wa qala alladzina tabau. Maka para pengikutnya pada hari itu mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Andai kata kita bisa balik ke dunia, sehingga kita akan berlepas diri dari mereka, nggak akan bergabung sama mereka, akan cari yang lainnya, akan cari orang-orang yang baik. Itu keinginan setelah mereka melihat azab Allah SWT. Maka sebelum itu terjadi, tugas kita mencari teman yang baik. Pilih teman. Almar'u ala dini khalilihi. Kata Rasul SAW, orang itu agamanya ikut teman dekatnya. Kalau teman dekatnya suka main game, maka selesai main game akan dikasihkan ke sahibnya. Fadhal. Sahib. Kalau teman dekatnya suka baca Quran, habis baca Quran, fadhal. Qurannya dikasihkan. Itu teman. Maka terserah antum. Antum mau berteman dengan siapa, tapi kalau ingin istiqomah, antum harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10, berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa khususnya di masa seperti sekarang ini. Yang penuh dengan fitnah. Yang penuh dengan hiburan-hiburan yang membuat orang lengah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Shaddad ibn Aus, salah seorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nas yaktanizuna adh-dhahaba wal-fiddah, faktanis anta haula'il kalimat." Wahai Shaddad, kalau engkau melihat orang-orang sibuk mengumpulkan emas dan perak. Masya Allah, kalau kita lihat sekarang, Allahu Akbar. Orang sibuk mengumpulkan emas dan perak. Bangun rumah, punya rumah, bangun rumah lagi. Punya mobil, beli mobil lagi, beli lagi. Allah sudah. Orang sibuk mengumpulkan emas dan perak. Apa kata Rasulullah SAW? Faktanis anta haula'il kalimat. Engkau kumpulkan nih. Kau timbun nih doa. Ingat, Nabi SAW tidak melarang orang untuk kaya. Tapi yang dilarang itu menimbun. Al-kanz ini barang simpanan jemaah. Yang ditumpuk tapi nggak dipakai. Sampai mati nggak dipakai. Sampai mati. Banyak orang tua yang sampai mati, Masya Allah. Anaknya sukses semuanya. Anak ketemu sama seorang, Masya Allah. Di pesawat dia cerita. Ada tanya, Bapak punya anak punya anak 2, sukses semua di Jakarta. Dia sendirian. Punya usaha sukses. Subhanallah. Tapi kadang-kadang lupa dari mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau mau mengumpulkan harta untuk keperluan, tafadhol. Tapi kalau untuk ditimbun, nggak ada gunanya antum akhirnya. Manfaatkan itu harta. Rasul SAW memberikan wasiat kepada Shaddad ibn Aus. Apa doanya kalau melihat orang sudah menimbun harta? Anak kasih hadiah. 1, 2. Masya Allah. Ada lagi? Masya Allah. Baik. Apa doanya kalau antum melihat orang menimbun harta kayak sekarang nih? Masya Allah, ada yang jauh. Berdiri antum. Naam. Doanya apa? Doanya.
Ada mungkin suara Anda. Tunggu bentar jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, tafadhal. Berdiri. Masya Allah. Bukan itu yang diajarkan. Tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah, fadhal. Yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Syaddad bukan itu. Jamaah, waktunya kita baca doa ini. Antum sebentar lagi turun lewat pasar, lihat orang-orang sibuk semua. Apa doanya jamaah? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus. Naam. Sayyidul istighfar bukan. Tapi ala kulli hal dikembalikan hadiahnya. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini minta ketetapan supaya kita istiqamah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan di atas agama Allah. Tapi doa yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus ini bunyinya Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini. Dalam urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Wal azimata 'ala rusyd. Dan aku mohon kepadamu agar aku memiliki azam yang kuat untuk melaksanakan kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon kepadamu perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengundang ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik. Wa husna ibadatik. Aku mohon agar aku bisa beribadah baik kepadamu dan mensyukuri nikmat yang kau berikan. Wa as'aluka qalban saliman. Walisanan sadiqan. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat. Selamat dari dosa-dosa. Dari syirik, dari segala penyakit hati. Dan aku memohon kepadamu lisanan sadiqan. Lisan yang jujur. Lisan yang gak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang kau ketahui. Segala kebaikan yang Allah ketahui. Karena kadang-kala doa seorang itu ikut ilmunya jamaah. Ada orang yang gak pernah doa umpamanya dalam hidupnya. Dia gak pernah minta hati yang bersih. Yang diminta selalu kesehatan, selalu macam-macam. Kita seharusnya minta. Ada orang yang gak pernah doa dalam kehidupannya supaya bisa hafal juz amma. Ada orang sampai mati gak pernah kepingin hafal juz amma. Kepingin aja gak ada. Bagaimana mau minta? Tapi kita minta sama Allah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku mohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui. Yang kau ketahui ya Allah. Dengan ilmu Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang kau ketahui. Dan aku memohon ampunan kepadamu dari segala yang kau ketahui kalau itu dosa. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu kita anggap enggak dosa, ternyata dosa. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau sesungguhnya adalah maha mengetahui dengan yang gaib. Dan juga doa-doa yang lainnya ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca doa-doa itu karena itu jalan pintas untuk istiqamah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan.